Halo anak-anakku, Nesaba kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Kunil harap kalian semua sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran daring. Nah, karena pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari mengenai pemahaman awal ASEAN. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita belajar mengenai karakteristik negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini, yakni yang pertama adalah kalian semua diharapkan dapat menjelaskan kondisi geografis, kondisi astronomis, dan geologis ASEAN, khususnya wilayah Asia Tenggara. Kemudian, kalian dapat menjelaskan karakteristik negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Nah, ASEAN, kalau kita mendengar kata ini, apa sih ASEAN itu sendiri? Jadi, ASEAN atau yang biasa kita sebut sebagai Association of Southeast Asian Nations itu merupakan suatu organisasi anak-anak yang beranggotakan negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian ASEAN itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN itu diprakarsai oleh 5 negara awalnya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, organisasi ASEAN tersebut saat ini sudah beranggotakan 11 negara, ya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan yang terakhir dan baru bergabung itu adalah Timor Leste. Nah, bagaimana sih lambang organisasi ASEAN itu sendiri? Seperti ini anak-anak, lambang organisasi ASEAN itu sendiri. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna biru, dan hijau. Apa sih arti dari keempat warna tersebut? Yang warna biru itu artinya adalah keamanan dan kestabilan. Warna merah, semangat dan dinamisme. Warna kuning, kemakmuran. Kemudian warna putih artinya adalah ketulenan. Arti dari simbol tersebut, 10 tangkai padi merupakan cita-cita pelopor pembentuk organisasi ASEAN di wilayah Asia Tenggara, yakni bercita-cita untuk bersatu dan bersahabat antar negara-negara ASEAN. Kemudian bulatan itu sendiri adalah artinya kesatuan dari ASEAN itu sendiri. Nah, bagaimana sih latar belakang berdirinya ASEAN? Berdirinya ASEAN itu dilatar belakangi oleh beberapa hal anak-anak. Yang pertama adalah memiliki sumber daya alam yang berbeda. Jadi, negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Karena berbeda-beda tersebut, maka antara negara satu dan negara lain itu saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Kemudian yang kedua, latar belakang yang kedua adalah memiliki sumber daya manusia yang berbeda. Sama, karena sumber daya manusia yang berbeda, skill yang berbeda, iptek yang berbeda, kemampuan yang berbeda, itu yang menyebabkan organisasi ASEAN ini bersatu. Karena sumber daya manusia yang berbeda tadi, maka mereka saling membutuhkan dan saling berinteraksi. Kemudian, memiliki kesamaan paham politik. Paham politik negara-negara yang tergabung dalam Asia Tenggara itu hampir sama. Kenapa hampir sama? Karena budaya mereka itu hampir sama, yakni budaya Melayu. Dan karena paham politiknya hampir sama, maka tujuan mereka juga hampir sama. Karena tujuan hampir sama, maka mereka dapat mendirikan suatu organisasi sendiri, yakni organisasi ASEAN. Yang keempat adalah memiliki kesamaan posisi dan kebudayaan. Kesamaan posisi ini artinya adalah negara-negara Asia Tenggara itu tergabung ke dalam lokasi geografis, astronomis, dan geologis yang hampir sama karena negaranya saling berdekatan. Maka, karena negara saling berdekatan, dulunya itu merupakan satu daratan yang sama. Karena merupakan satu daratan yang sama, jadi kebudayaan mereka tidak jauh berbeda atau hampir sama. Nah, ini adalah wujud dari persebaran negara-negara ASEAN. Ini peta Asia Tenggara dari Myanmar sampai Timor Leste. Nah, kalau kita lihat di peta tersebut, ada yang berbentuk memanjang, ada juga yang tersebar ya anak-anak. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan karakteristik bentuk dari negara-negara Asia Tenggara. Nah,
ini adalah peta negara-negara ASEAN kalau kita lihat secara detail. Kemudian, kondisi astronomis, geografis, dan geologis negara ASEAN. Nah, bagaimana sih anak-anak kondisi dari astronomis, geografis, dan geologis? Dan apa sih yang disebut dengan kata astronomis? Apa sih yang disebut dengan kata geografis? Dan apa juga yang disebut dengan geologis? Nah, ini kita akan fokus satu-satu. Astronomis itu adalah kondisi suatu negara yang berkaitan dengan garis lintang dan garis bujur. Apa sih itu garis lintang? Jadi garis lintang kalau kita lihat dari globe itu adalah garis yang melintang dari timur sampai barat atau dari barat sampai timur. Dan garis bujur adalah garis yang membujur dari utara sampai ke selatan bumi. Kemudian kondisi geografis. Kondisi geografis itu berkaitan dengan posisi dari negara-negara tersebut yang ada di permukaan bumi yang meliputi batas-batas wilayahnya. Nah, selanjutnya geologis adalah berkaitan dengan kondisi lempeng yang ada di permukaan bumi yang membatasi wilayah tersebut. Jadi kalau kondisi geografis tadi itu berkaitan dengan posisi di permukaan bumi meliputi batas wilayah, berbatasan dengan apa, benua apa, samudra apa. Kalau kondisi geologis itu berbatasan atau berkaitan dengan lempeng tersebut. Bedanya di situ. Nah, ini adalah letak astronomis sampai pada letak geologis. Letak astronomis negara-negara ASEAN secara garis besar itu terletak di 21 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, kemudian secara geografis kalau kita lihat negara-negara yang tergabung dalam Asia Tenggara atau negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk letak geologis itu negara-negara ASEAN terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Jadi jalur pegunungan Pasifik dan jalur pegunungan Mediterania. Nah, ini kalau kita lihat secara geografis seperti ini anak-anak. Negara-negara Asia Tenggara atau negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi silang ini menyebabkan negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN itu memiliki posisi yang strategis. Nah, bagaimana sih karakteristik bentuk dari negara ASEAN? Jadi, ASEAN memiliki 4 bentuk yang berbeda-beda ya negara-negara yang di ASEAN itu. Ciri-cirinya yang pertama adalah mereka itu compact. Apa sih compact itu? Compact itu negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki bentuk yang hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah Kamboja. Nah, inilah peta Kamboja itu. Jadi kita lihat hampir melingkar ya, anak-anak. Kemudian bentuk selanjutnya adalah bentuk fragmented. Bagaimana sih bentuk fragmented? Bentuk fragmented adalah berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, anak-anak. Nah, contohnya adalah Indonesia. Jadi kita lihat dari Sabang sampai Merauke, itu Indonesia memiliki bentuk yang terpisah-pisah, ya, dari Sumatera sampai juga Papua. Kemudian bentuk selanjutnya adalah bentuk elongated. Bentuk elongated adalah bentuk yang hampir memanjang. Contohnya adalah Vietnam. Jadi kita lihat Vietnam itu di peta itu memiliki bentuk yang hampir memanjang dari utara sampai selatan. Nah, bentuk selanjutnya adalah kita sebut sebagai bentuk protruded. Hampir susah sih kata-katanya. Protruded itu adalah berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya adalah negara Thailand dan juga negara Myanmar. Nah, ini adalah peta negara Thailand dan negara Myanmar. Jadi hampir berbentuk memanjang seperti terdapat tangan di situ. Oke. Selanjutnya, nah, ini merupakan salah satu yang Bunila contohkan untuk karakteristik negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Ini yang saya contohkan adalah negara Indonesia. Jadi, Bunila contohkan, Bunila detailkan dari ibu kota sampai letak astronomis. Jadi, ibu kota Indonesia sendiri adalah Jakarta,
luas wilayahnya sekian, dapat kalian baca sendiri di situ. Kemudian sampai letak astronomisnya 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian setelah kalian mempelajari tadi Indonesia kan detail dari ibu kota sampai letak astronomis, tugas kalian saat ini adalah kalian mencari karakteristik dari 10 negara, kecuali Indonesia ya, Indonesia nggak usah dicari lagi karena sudah Munila contohkan. Jadi kalian cari aja ya 10 negara menggunakan karakteristik ini. Jadi dari benderanya bagaimana sampai letak astronomisnya. Oke, sampai di sini. Ini adalah tugas kalian untuk hari ini ya. Sampai di sini Bu Nila tutup, kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, dadah, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.